Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Febri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita selalu semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya dan tentunya lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Nah anak-anak, seperti biasanya pada video pembelajaran Ibu kali ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4, dengan muatan pelajaran, IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Namun anak-anak, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, mari kita ingat materi pembelajaran sebelumnya ya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Kemudian tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah kali ini kita akan mempelajari tentang 1. Jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Kemudian 2. Kita akan mempelajari keragaman sosial yang ada di lingkungan sekitar kita berdasarkan jenis usaha. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sikap kita terhadap keragaman sosial ataupun jenis usaha yang ada di sekitar kita. Kemudian, dari materi pembelajaran yang akan kita pelajari tadi, maka tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu 1. Melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari keluarga teman-teman sekelasnya. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian ya. Kemudian buku tugasnya. Dan yang paling utama adalah buku tema 8-nya ya. Jika sudah disiapkan, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah anak-anak, dalam pembelajaran 3 sebelumnya sudah disebutkan bahwa manusia memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan untuk usaha pertanian. Nah, bagaimana ya dengan jenis usaha lainnya? Untuk mendapatkan informasi tentang jenis usaha lainnya yang ada di Indonesia, mari kita membaca dan menyimak teks yang berjudul Jenis Usaha Masyarakat di Indonesia yang ada di buku tema 8 halaman 29 berikut ini. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia loh anak-anak. Nah, jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. 1. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, ada industri besar dan ada industri kecil. Untuk industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk industri kecil menggunakan peralatan, modal,
dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Kemudian, contoh industri kecil antara lain perajin mebel, kemudian pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Kemudian contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya loh anak-anak. Nah, dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya jenis usaha yang ketiga, yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Nah, meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen loh anak-anak. Nah, contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah yaitu guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan masih banyak lagi loh anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Jenis Usaha Masyarakat Indonesia, apakah kalian tahu jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia? Ya, benar sekali. Jawabannya secara umum, jenis usaha yang ada di Indonesia yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa, sesuai yang ada di dalam teks tersebut. Nah, apa ya yang membedakan dari ketiga jenis usaha tersebut? Dimulai dari pengertiannya maupun ciri-ciri dari jenis usaha tersebut ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan kalian melakukan lembar kerja 1 yang ada di halaman 31. Nah, bentuk yang ada di halaman 31 itu adalah bentuk peta pikiran. Nanti kalian kerjakan peta pikiran tersebut ya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, bisa kalian mencarinya di teks yang berjudul Jenis Usaha Masyarakat Indonesia. Kemudian, kalian juga bisa berdiskusi dengan kedua orang tua kalian maupun dengan kakak-kakak kalian. Setelah itu, kalian kirimkan tugas tersebut melalui WA. Kemudian, setelah kalian melakukan lembar kerja 1, silakan kalian kerjakan lembar kerja 2 yang ada pada halaman 32. Jadi, lembar kerja 2 ini kalian diperintahkan untuk menanyakan jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh keluarga maupun tetangga kalian yang ada di sekitar ya. Kemudian, apa manfaat dari usaha tersebut? Nanti kalian tulis hasilnya dalam bentuk tabel yang ada pada seperti halaman 32 tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan lembar kerja 2, kalian dapat mengetahui keragaman sosial di tempat tinggal kalian, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kalian. Kemudian, dari keragaman sosial tersebut, bagaimana cara kita menyikapi keragaman sosial tersebut ya? Selanjutnya, silahkan kalian melakukan kegiatan lembar kerja 3 untuk menjawab bagaimana sikap kalian terhadap keragaman sosial berdasarkan keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kalian.
Baik anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa peserta didik sudah mampu menjelaskan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Kemudian, peserta didik sudah mampu mengidentifikasi keragaman sosial yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan jenis usahanya. Dan yang ketiga, peserta didik sudah mampu menyatakan sikapnya terhadap keragaman sosial berdasarkan jenis usaha yang ada di sekitarnya. Demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Semoga materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian semua ya anak-anak. Nah, jika ada kata-kata yang salah dari Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.